Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Kusuma, NIM 2018-210-884. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama tentang harga transfer. Harga transfer atau transfer pricing merupakan biaya atau harga yang dibebankan atas pemindahan suatu barang dari satu divisi ke divisi lainnya dalam satu perusahaan. Contoh harga transfer adalah, di sini saya mengambil contoh salah satu perusahaan multinasional terbesar di dunia adalah perusahaan Toyota. Toyota merupakan perusahaan otomotif yang berpusat di Jepang. Toyota memiliki banyak anak cabang di berbagai negara. Salah satu anak perusahaan Toyota adalah PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia yang berada di Indonesia. Kemudian pengelolaan perusahaan multinasional tentunya berbeda dengan pengelolaan hanya berbasis di satu negara. Pengelolaan keuangan perusahaan internasional menggunakan suatu skema yang lebih kompleks guna memaksimalkan keuntungannya. Salah satu skema pengelolaan keuangan yang digunakan oleh perusahaan multinasional adalah transfer pricing, terutama untuk perencanaan pajaknya. Kemudian yang kedua ada penetapan harga transfer berdasarkan biaya. Ini saya ambil contoh PT Anugrah. Ini soalnya adalah PT Anugrah, sebuah perusahaan yang memiliki divisi furnitur dan divisi matras. Divisi furnitur membutuhkan matras sebagai pelengkap produk tempat tidur. Adapun biaya pembuatan matras di divisi matras biayanya adalah sebagai berikut dalam rupiah. Jadi ini sudah diketahui, bahan baku langsungnya adalah 450.000, kemudian tenaga kerja langsungnya adalah 150.000. Biaya overhead variabel adalah 90.000, kemudian biaya overhead tetapnya adalah 150.000. Jadi total keseluruhan adalah 840. Maka dengan mudah jika divisi furnitur dan divisi matras sepakat menggunakan cost based pricing, maka harga matras dari divisi matras adalah 840.000. Tetapi harga ini tidak menguntungkan sehingga tidak mendapatkan laba. Jika divisi matras meminta laba sebesar 10%, jika hal ini disetujui, maka harga transfer matras dari divisi matras ke divisi furnitur dihitung dengan cara 840 tadi, total keseluruhan ditambah dalam kurung 10%. 10% adalah laba yang diinginkan, kemudian dikalikan 840.000. Itu adalah hasil keseluruhan tadi, sehingga menghasilkan total 924. Sehingga laba yang didapatkan adalah 924 dikurangi 840, sehingga hasilnya adalah 84.000. Jadi laba yang dihasilkan adalah sebesar 840.000. Kemudian yang ketiga adalah saya membuat contoh soal dan pembahasan penerapan harga jual produk yang dengan metode berdasarkan biaya. Saya mengambil contoh PT Timbul Jaya adalah produsen kipas angin. Total modal yang digunakan oleh perusahaan ini adalah 400 juta dengan tingkat pengembalian investasi atas modal yang digunakan sebesar 20%. Volume produksi dan volume penjualan direncanakan adalah 40 unit produk. Sedangkan biaya yang dikeluarkan untuk membuat seluruh produk sebesar 300 juta. Dengan demikian harga jual per unit kipas angin berdasarkan tingkat pengembalian investasi atas modal adalah, ini menggunakan rumus total biaya ditambahkan dalam kurung tingkat pengembalian atas modal kali modal, kemudian dibagi volume penjualan. Sehingga hasil yang diketahui tadi kemudian dimasukkan dalam rumus, harga sama dengan 300 juta ditambahkan dalam kurung 20% dikalikan 400 juta. Kemudian dibagi 40 juta sama dengan 9.500. Jadi harga jual berdasarkan tingkat pengembalian investasi atas modal adalah 9.500 per unit produk. Cara ini membutuhkan informasi jumlah modal. Jika produknya lebih dari satu, maka akan terdapat masalah penetapan jumlah modal bagi tiap-tiap produk. Terdapat cara yang lebih sederhana, yaitu markup dihitung dari biaya yang dikeluarkan.
Untuk contoh di atas tadi, informasi biaya modal tidak digunakan, sehingga diperhitungkannya akan sebagai berikut. Harga 300 juta, 300 juta itu total biaya, kemudian ditambahkan dalam kurung 20%, 20% adalah tingkat pengembalian atas modal, kemudian dikalikan 300 juta adalah total biaya. Kemudian dibagi 40.000 adalah volume penjualan, sehingga totalnya adalah 9.000. Jadi harga jual produk berdasarkan biaya adalah sebesar 9.000 unit produk. Dalam hal ini perusahaan dapat melakukan analisis sensitivitas dengan mengganti markup sebesar 20% dengan angka lain. Besarnya markup juga dapat disesuaikan dengan karakteristik produk ataupun rata-rata industri. Toko retail umumnya menggunakan metode penetapan harga markup karena mudah mengaplikasikannya pada setiap produk. Sekian dan terima kasih.